lagi dengan Suara Veritas Sekolah Santa Maria Cirebon. Semoga semuanya tetap sehat, semangat. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita tetap semangat karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita beri salam dulu dong ya. Salam khas kita. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Bersama saya, Suster Paulista OP dan saya Suster Clara OP. Nah, Suster Clara, kita mau apa nih kali ini? Kali ini renungannya tidak seperti biasanya, agak berbeda dan sangat istimewa ya. Kita masuki bulan Kitab Suci. Bulan Kitab Suci Nasional yang biasa disingkat dengan BKSN tahun 2021. Wow, luar pantesannya di sini ada kitab suci juga ya. Nah, lalu apa saja ya Suster Clara yang baik kita bagikan, kita sharekan kepada penggemar Suara Veritas Sekolah Santa Maria. Ya, yang pertama kita bagikan yang itu tema ya, pasti ya, pasti kan selalu ada tema ya, ada temanya dengan latar belakang, tentu bukan latar depan toh. Latar belakang, jadi latar belakang tema, ada tema, latar belakangnya. Lalu juga biasanya itu ya, di sini kita bisa lihat biasanya tuh ada gambarnya yang kita logo dari gambar itu ada itu punya artinya juga ya. Juga makna. Iya, di sini ada gambar-gambar dan juga warnanya juga. Oh, ternyata warnanya juga punya arti. Warna punya arti loh, bukan hanya sekedar asal tempel aja. Saya suka warna pink, tak kasih pink. Saya suka warna biru. Kasih warna biru. Jadi masing-masing di sini ada makna. Ya, jadi tidak sekedar menempel warna atau menggambar sesukanya, tetapi semua ini ada arti atau ada maknanya. Nah, untuk tahun 2021 ini tema BKSN kita adalah apa? Yesus sahabat seperjalanan kita. Kayaknya kita ulangi lagi ya supaya lebih mantap. Yesus sahabat seperjalanan kita. Yesus ya sahabat seperjalanan kita. Sangat luar biasa. Yesus sahabat seperjalanan kita. Oh, keren, baik. Nah, Suster Clara, mungkin selain itu juga kan setiap minggu itu selalu ada renungan, ada temanya. Jadi biasanya diawali dengan tema. Ya, jadi ada tema besar tadi, Yesus sahabat seperjalanan kita. Lalu setiap minggu ada tema-temanya juga. Berarti ada berapa minggu ya? 4 minggu, bukannya 6. Bukan 4 minggu. Oh iya, 1 bulan tuh. 1 bulan tuh 4 minggu ya? Selama bulan September. Jadi 1 minggu tuh ternyata 1 minggu 1 bulan. 1 bulan September tuh ada 4 minggu ya. Ingat-ingat ya. Berarti ada 4 sub tema. Nah, apa saja itu? Nah, Suster Clara, mungkin baik kita mulai dari temanya dulu ya. Ya, Suster. Jangan lupa satu. Dari semuanya itu pasti ada tujuannya ya. Nggak mungkin nggak ada tujuan dibuat BKSN tanpa tujuannya, apa artinya? Jadi pasti ada tujuannya. Oke. Nah, dari semuanya itu pasti ada tujuannya dong ya. Pasti ada tujuannya. Nggak mungkin buat apa-apa nggak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Tapi kita lihat satu persatu dulu ya. Pertama kita lihat dulu temanya. Apa tadi? Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, mengapa tema ini diangkat ya? Tentu ada latar belakangnya ya. Tadi Suster Clara terkait tema, apa yang sangat mengesan dengan tema Yesus sahabat seperjalanan kita? Yang terkait itu adalah
Yesus sahabat. Sahabat. Yesus Kenapa itu sahabat? sahabat. Oh, apakah karena lagi punya sahabat atau gimana, atau rindu sama sahabat kali? Tidak, Tidak juga. tidak. Karena Kenapa? Yesus sebagai sahabat, bahwa Yesus itu selalu hadir dan suka. Yang benar aja nih. Oh benar. Ya, selalu hadir. Dan itu Suster Clara alami. Ya, Suster saat suka Yesus hadir. Buka Yesus dia hadir. juga Oh, Yesus hadir. Yesus tak hadir. pernah meninggal. Itu yang benar. Nah, saya juga tertarik di sini ya dengan kata seperjalanan. Seperjalanan itu berarti bersama, gitu ya. Kalau seperjalanan berarti selalu bersama, tidak sendiri-sendiri di sini. Lalu yang saya terkesan juga adalah kata kita, ya, tidak di sini Yesus sahabatku, tetapi Yesus sahabat, bukan Yesus sahabat seperjalanan, tetapi kita. Kalau Suster Clara memaknai apa kita tuh? Kita berarti semuanya, bukan hanya sendiri. aku dan kau, Tetapi aku dan dia. Maksudnya semuanya gitu. aku dan kau, dan aku dan dia. Ya. Ya, jadi semuanya ini adalah aku dan kau, aku dan dia adalah kita. Ya, ini jadi itu pengambilan tema atau dibuat tema seperti ini oleh gereja, tentu ini adalah latar belakangnya. Kita tahu bahwa sahabat itu selalu ada dalam suka dan duka, selalu hadir, selalu menolong, dan selalu mengerti, memahami. Pokoknya dia lebih dari teman lah, ya, lebih dari teman. Dan bahkan sahabat itu tuh paling tahu isi hati kita, ya, isi hati kita, juga di luar isi hati, ya, di luar hati, di luar isi maupun bukan isi. Nah, oke. Nah, latar belakangnya biasanya disesuaikan dengan situasi saat ini. Situasi saat ini. COVID-19 yang belum pernah berhenti, sampai kan kita tahu waktu bulan Juni kemarin, ya, sampai bulan Juli itu sudah sirine ambulans itu hampir tidak pernah berhenti. Lalu di masjid juga selalu ada bahwa hari ini siapa yang meninggal, hari ini siapa yang meninggal. Ya, jadi ini situasi saat ini di mana akibat dari COVID-19 ini bukan hanya mempengaruhi, tetapi juga mengubah dunia, seluruh segi kehidupan manusia, baik itu dari segi ekonomi, di mana sosial, lalu pendidikan, bahkan juga gereja, yaitu religius, mempengaruhi kehidupan religius, ya. Dari segi ekonomi kita tahu bahwa banyak sekali orang yang ada yang di PHK, ada yang menjerit-jerit sungguh karena mereka tidak lagi, ya, seperti dulu dengan pemasukan yang biasanya rutin, yang begitu mencukupi, sekarang tidak mencukupi. Segi kehidupan sosial makin dibatasi. Kita dibatasi, sekarang kan ke mall pun dibatasi, waktunya dibatasi, bukan hanya ke mall, ya, kumpul-kumpul bersama itu juga dibatasi. Ya, ke gereja pun kita itu dalam kehidupan religius juga yang Suster Clara hadapi dalam kehidupan religius yang juga yang mengubah kita, itu apa tuh? Kehidupan religius yang mengubah, yaitu apa itu? Pertemuan, misalnya kalau bulan kitab suci kan biasanya kan kita kumpul bersama, terus di lingkungan, ya. Tapi karena adanya COVID-19 kita ini dilakukan virtual, dan memang kalau pertemuan langsung itu berbeda sih, ya. Nah, itu juga, selain itu juga kalau kita mau perayaan Ekaristi, kita mau misa juga sudah tidak juga dibatasi, jumlahnya juga dibatasi, bahkan waktu untuk misa itu juga lebih dipercepat, dan kita melakukannya juga secara virtual. Jadi ini kurang lebih latar belakangnya seperti ini, dan orang kehilangan. Banyak orang kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, bahkan keluarga, tetangga, orang-orang yang dikasihi, kehilangan. Orang juga banyak mengalami putus asa, ya.
orang yang putus asa, lalu juga menderita. Akibat ini orang menderita, bukan hanya menderita masalah kesehatan, tapi juga menderita secara fisik maupun psikis. Orang mengalami penderitaan. Nah, di sini orang butuh pendengar, butuh orang yang bisa diandalkan, yaitu Yesus. Nah, itu kalau dan jadi dari segi iman untuk apa? Untuk agama Kristiani, agama Katolik, yaitu pegangannya, andalannya adalah Yesus. Yesus, maka temanya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, ini sedikit aja ya tentang latar belakang, tentang tema, mengapa tema ini diangkat karena tadi ya. Lalu Suster Clara, kalau kita lihat ya di sini ada ini ya, ada logonya. Di sini ada gambar Yesus itu posisinya diletakkan di tengah. Di tengah ini berarti pusat atau sentral ya. Lalu juga ada bagian kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri dan tangan kanan. Kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan. Ini kan kayak lagu ya. Nah, di bagian kaki kiri, kaki kanan, tangan kanan ini ada gambar orang-orang ya. Ada gambar, ada yang satu orang, ada yang dua orang ya. Masing-masing juga memiliki makna ya, juga. Ada maknanya ya. Mungkin Suster Clara bisa menjelaskan tentang maknanya itu? Ya, logo ini terbagi menjadi 5 bagian. Ya. Keempat bagian di sisi samping mengilustrasikan perikop kitab suci yang digunakan dalam BKSN 2021. Iya, ini jadi mengilustrasikannya. Ini keempat bagian tadi yang kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan dan tangan kiri itu mengilustrasikan kitab suci. Ya, kita lihat ini di sini yang bagian kiri bawah lingkaran di kaki Yesus itu ada gambar perahu. Ini peristiwa apa ya, Suster Clara? Para murid mengalami ketakutan karena adanya badai. Badai, ya. Jadi diombang-ambingkan oleh badai, terus lalu di sini menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Oh ya, jadi kaki kiri itu adalah gambar murid-murid yang terombang-ambingkan oleh badai, lalu Yesus hadir. Yesus berjalan di atas air, itu menggambarkan adalah Yesus sebagai sahabat bagi orang yang putus asa. Lalu di bagian kiri atas ini ada gambar siapa ya? Suster Clara, di situ ada siapa? Lazarus. Kalau nggak salah ceritanya tuh kan Lazarus meninggal. Lalu dibangkitkan oleh Yesus, dan itu menggambarkan apa ya? Sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kehilangan atau putus asa? Kehilangan. Mereka yang kehilangan. Yaitu kisah ini ada di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Ya, kisah tentang Lazarus itu menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Sedangkan yang tadi ketika mereka terombang-ambing itu dari Injil Matius baru 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, baik. Lalu kita lihat lagi ya, Suster Clara, bagian kanan atas lingkaran itu ada gambar siapa? Bagian atas karena atas lingkaran itu ada gambar orang Samaria yang murah hati. Nah, kalau orang Samaria yang murah hati itu bisa kita baca di dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, di sini digambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Jadi tadi Yesus sebagai sahabat orang yang putus asa. Yang kedua, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yang ketiga, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Lalu bagian kanan bawah lingkaran itu gambarnya tuh kayaknya ada 2 orang ya.
itu mereka orang yang menyesal. Orang yang sedang menyesal, lalu bukan hanya menyesal ya, dan bertobat. Orang yang menyesal dan bertobat, kita lihat di sini mereka agak ada yang menundukkan kepala, lalu sepertinya memegang dahinya ya sambil duduk di situ. Ya, di situ Yesus digambarkan sebagai sahabat bagi mereka. Sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, ternyata ilustrasi ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Nah, ini makna dari logo ya. Lalu secara keseluruhan itu saya lihat itu logonya gambar Yesus dan yang orang-orang yang digambar itu kan ada dalam lingkaran. Sedangkan itu di luar lingkaran juga ada tuh. Ya, di bagian dalam di luar keseluruhan gambar. Nah itu ada bingkai, lalu di luar lingkaran itu tuh ada gambar apa saja ya? Virus corona. Gambar virus corona. Kok biasanya saya lihat itu warnanya kan merah, kok ini warnanya ungu? Ini warna ungu. Nah, warna ungu karena mengungkapkan nuansa kesedihan. Nuansa kesedihan karena tadi terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19. Jadi digambarkan warna ungu mengungkapkan kesedihan. Tapi juga ada warna berdampingan dengan warna kuning. Warna kuning telur. Kuning apa? Kuning kunyit atau apa kuning apa? Kuning telur. Oh, kuning. Nah, kuning telur ini kira kuning mengungkapkan kemuliaan dan pemurnian. Oh, kemuliaan dan pemurnian. Ya. Baik. Wah, hebat sekali ya ternyata ya. Jadi dari logo tadi tersebut yang 4 itu, kanan kiri atas, kiri bawah, kiri atas, kanan bawah, itu ternyata lalu dijadikan sebagai tema setiap minggu ya tema bulan kitab suci. Maka setiap minggu itu ada temanya. Tema setiap minggu itu adalah, nah ini tema dari setiap minggu pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah sekarang nggak usah lihat, sekarang kita ingat ya. 1, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Yang kedua, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ketiga, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Dan keempat, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah itu para pendengar suara Veritas Santa Maria Cirebon, itu tadi ya, jadi dari logo tadi, penjelasan dari logo tadi itu diuraikan di dalam tema-tema setiap minggunya. Maka kalau kita ya merenungkan tentang tema besar, yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita, dengan situasi saat ini di mana banyak orang mengalami putus asa. Nah di situ Yesus hadir sebagai sahabat. Di mana orang mengalami kehilangan, Yesus hadir sebagai sahabat. Di mana orang mengalami penderitaan yang begitu mendalam, baik fisik maupun psikis, akibat apakah itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah agama, atau pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya, Yesus hadir sebagai sahabat. Dan akhirnya kita juga diajak untuk memperbarui diri dalam situasi apapun. Yesus selalu hadir. Dan kita menurut agama kita masing-masing pun, kita semua punya pegangan Allah, Tuhan. Sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, kita pasti punya pegangan. Jadi memang sangat tepat sekali dengan tema Yesus sahabat seperjalanan
kita. Ini kelihatannya tepat sekali, dan dari semuanya itu jelas pasti ada tujuannya, ya. Ada tujuannya. Jadi dengan BKSN ini kita diajak untuk tujuannya, dengan merenungkan ini kita sungguh-sungguh bisa menjadi sahabat, karena Yesus yang kita imani itu hadir dalam diri setiap orang, ya. Yesus bekerja dalam diri setiap orang supaya kita bisa menjadi sahabat, menjadi alter Christi. Jadi Yesus yang lain, ya, Yesus kecil yang sungguh hadir sebagai sahabat bagi orang yang putus asa yang ada di sekitar kita, bisa juga di rumah kita, komunitas kita, bisa juga di lingkungan sekitar kita, tetangga kita, ya. Kita diajak untuk menjadi sahabat. Kalau saat ini saya belum menjadi sahabat, maka kita di minggu terakhir kita diajak untuk bertobat, memperbaharui diri untuk menjadi sahabat, ya, bagi mereka yang kehilangan. Saya kehilangan sahabat, saya kehilangan, saya kehilangan, saya kehilangan orang-orang dikasih. Kita hadir sebagai sahabat yang memberikan kekuatan, yang menemukan, yang menangis bersama mereka yang menangis, yang bersuka cita bersama mereka yang bersuka cita. Itu kata Santo Paulus. Kita ikut menderita bersama mereka yang menderita, ya. Yang mungkin kita bisa melakukan dalam hal-hal yang sederhana. Ya, kami mencoba di lingkungan sekolah Santa Maria berbagi, ya. Kita mengadakan vaksin, ya, bekerja sama dengan alumni. Terima kasih kepada alumni Santa Maria yang telah menjadi motivator yang mempelopori ini untuk mengadakan supaya anak-anak mendapatkan vaksin, baik yang dari Santa Maria maupun di luar Santa Maria. Ya, ini cara-cara yang dilakukan. Kami berbagi, yang sampai hari ini juga masih coba dihidupi, ragu berbagi kepada mereka. Lalu kita juga melalui pendidikan di Santa Maria juga kita berusaha mencari berbagai macam cara dengan belajar, dengan studi, karena tahun ini juga kami tetapkan sebagai tahun studi. Kita belajar agar bisa membantu anak-anak kita supaya tidak ketinggalan pelajaran, juga mereka tetap diusahakan agar berkembang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosial di bidang pendidikan. Kami dari Santa Maria itu mengusahakan hal-hal itu sekreatif mungkin. Maka dalam situasi pandemi pun anak-anak kita itu tetap berprestasi dalam berbagai bidang, baik akademis maupun non-akademis. Terus hampir setiap bulan pasti ada anak-anak yang menunjukkan prestasinya, walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini. Pandemi bukan hambat. Karena apa? Karena kita hadir sebagai sahabat. Kita hadir sungguh sebagai sahabat. Nah, demikian para sahabat Suara Veritas Sekolah Santa Maria Cirebon, itu apa yang bisa kami bagikan terkait dengan bulan Kitab Suci Nasional. Suster Clara, apa yang Suster Clara lakukan kalau bulan Kitab Suci seperti ini? Merenungkan Kitab Suci setiap minggu, setiap hari. Oh, setiap hari, setiap hari, ya. Ya, Suster, yang namanya Suster kalau tidak merenungkan setiap hari itu bukan Suster. Merenungkan, merefleksikan, dikontemplasikan ya. Setelah merenungkan
dikontemplasikan, merefleksikan, menerima, mencari, menemukan inspirasi. Setiap kali merenungkan pasti dapat inspirasi, pasti selalu ada inspirasi yang membuat pencerahan, ya. Jadi pencerahan, makanya saya bersama Suster Clara menjadi lebih sabar ketika menghadapi saya yang tidak sabar. Itu adalah inspirasi dari kitab suci. Jadi kita bisa melakukan, bukan hanya bulan kitab suci ya, tetapi kita mengusahakan ya, bahwa setiap hari ya, mungkin kalau saya nggak bisa satu perikop semuanya, ya udah 2 ayat, 3 ayat, baru 1 ayat. Atau kita mencari ya ayat emas kali ya, setiap hari kita bisa menuliskan ayat emas, menjadikan inspirasi untuk kita secara pribadi. Dan tentu kita bisa melakukan banyak hal di bulan kitab suci nasional. Nah, untuk kita ya, kita tunggu akan ada webinar kegiatan-kegiatan menarik di Sekolah Santa Maria Cirebon terkait bulan kitab suci nasional. Nanti akan ada lomba-lomba juga loh, dan lomba-lomba itu juga sangat menarik. Maka tenanglah, aku ini jangan takut. Apapun situasi yang kita hadapi, suka maupun duka, tenanglah. Yesus mengatakan tenanglah, aku ini jangan takut. Dan jangan lupa tema BKSN 2021, Yesus. Coba kita ulangi bersama-sama yang kompak ya. Yesus, sahabat seperjalanan kita.